Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyal Islam bi ulumil ulama wa ahyal ummata bi nahdlatil ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil azkiya wa ala alihi wa ashabil asfiya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Yang saya cintai dan yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan ini, yaitu kajian tentang mustalahul hadis, yang pada pertemuan ini kita memasuki season yang ke-3. Namun sebelumnya marilah acara kegiatan ini biar barokah, kita buka bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minati. Amin. Terima kasih. Selanjutnya kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan barokah kita membaca sholawat besok kita di hari kiamat memperoleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, atas izin Allah, karunia-Nya dan rahmat-Nya, kita saat ini masih diberikan kesehatan, panjang umur, sehingga masih tetap melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, bahwa Rasulullah itu mendapat predikat atau status menjadi orang yang maksum. Artinya beliau tidak pernah berbuat dosa atau dijaga oleh Allah dari melaksanakan perbuatan salah atau khilaf. Jadi Rasulullah itu tidak mungkin salah, baik tindakannya, ucapannya, perbuatannya, maupun sifat-sifatnya. Jadi kalau hadis didefinisikan bahwa segala sesuatu yang datang dari Rasulullah, baik ucapannya, perbuatannya, sikapnya, maupun sifatnya, ini adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah. Pertanyaannya, kalau Rasulullah tidak pernah salah, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat khilaf, baik dalam hal ucapan, baik dalam hal perbuatan, sifat, perilaku, maupun ikrar ketetapannya, kenapa ada hadis yang dhaif? Kenapa ada hadis mutawatir, sahih? Kenapa ada hadis ahad, hasan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya? Adanya beberapa status hadis tersebut itu bukan disebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara pribadi. Kalau secara pribadi Rasulullah itu jelas maksum, tidak pernah berbuat salah. Tetapi kadang kenapa ada hadis palsu? Itu karena pihak lain, orang lain yang meriwayatkan seakan-akan itu hadis Rasulullah, padahal Rasulullah misalnya tidak pernah mengatakan seperti itu atau berbuat seperti itu. Rasulullah apapun yang dikatakan, yang diperbuat, yang diucapkan, yang ditetapkan, semuanya adalah benar. Cuma nanti dalam periwayatan, dalam mengkabarkan apa-apa yang
datang dari Rasulullah itu sampai kepada koleksi hadis, kolektor hadis, itu sudah memakan waktu yang sangat panjang, ratusan tahun, dan dengan jarak yang sangat jauh, sehingga kemungkinan adanya distorsi, adanya penambahan atau adanya pengurangan sangat mungkin terjadi. Kalau Quran, semua sepakat, para ulama sepakat di dalam Quran semuanya asli, tidak ada pemalsuan, karena Allah sendiri sudah menjanjikan akan menjaga seluruh isi Al-Quran, sehingga apapun yang datang dari Al-Quran itu seluruhnya mutawatir sahih. Sementara dari hadis tidak ada jaminan bahwa seluruh yang dikatakan hadis itu adalah dari Rasulullah. Karena itu kita perlu mengkaji ilmu yang namanya mustalahul hadis, yaitu satu ilmu yang mempelajari tentang kondisi para perawi, kondisi sanad, terkait apakah hadis itu nanti dikatakan mutawatir atau tidak mutawatir. Ini alasan kenapa kita harus melakukan studi kritis ya, atau studi kritik terhadap sanad dan matan. Nah, dalam perkembangannya setelah Rasulullah wafat, itu memang perkembangan ilmu antara studi kritik sanad dan studi kritik matan memang dahulu berkembang studi kritik matan. Setelah itu baru nanti kemudian studi kritik sanad. Nah, kalau kita lihat sejarah bahwa sebenarnya terjadinya perbedaan, terjadinya distorsi, atau terjadinya adanya hadis-hadis palsu, hadis dhaif dan lain sebagainya, itu dipengaruhi oleh banyak hal. Yang pertama, secara kuantitatif, itu sahabat tidak seluruhnya bisa bersama Rasulullah, bisa selalu dekat dengan Rasul, tetapi ada sebagian yang mungkin tidak bisa bersama Rasul, ada yang sebagian bisa selalu bersama dengan Rasul. Nah, perbedaan ini ikut nanti menyebabkan adanya perkembangan ilmu hadis yang statusnya berbeda-beda. Kemudian secara kualitatif, ini juga dipengaruhi oleh tingkat pola narasi yang dibangun oleh para sahabat. Ada pola narasi yang berbeda, pola persepsi yang berbeda, dipengaruhi oleh aneka macam atau strata kognitif para sahabat itu. Mungkin termasuk kepentingan, di mana ketika zaman Khalifah Ali itu para sahabat terpecah, ada yang pro Muawiyah, ada yang pro Sayyidina Ali, sehingga kepentingan-kepentingan itu ada yang dimanfaatkan oleh para sahabat untuk membuat hadis-hadis yang boleh jadi hadis yang disampaikan itu palsu, atau ditambahi atau dikurangi untuk menyesuaikan kepentingannya masing-masing. Sekali lagi, ilmu mustalahul hadis ini kita pelajari dalam rangka untuk membangun keyakinan di mana hadis yang mutawatir, di mana hadis yang tidak mutawatir. Kalau kita lihat sekali lagi, kita lihat sejarah, kita pelajari sejarah. Sesungguhnya kritik hadis, studi hadis itu sudah berkembang atau sudah ada peristiwanya ketika Rasulullah SAW masih hidup. Jadi pada masa Rasul sendiri, beliau masih hidup, itu banyak sahabat yang melakukan studi kritik hadis Rasulullah. Sebab dalam Islam itu pedoman pertama, the first text, itu adalah Al-Quran. Jadi hukum-hukum apapun yang dikatakan Al-Quran itu adalah hukum ketetapan Allah yang harus kita patuhi. Namun jika di dalam Al-Quran tidak ada atau belum dijelaskan secara rinci, maka para sahabat umumnya
menyandarkan diri atau mencari ketetapan informasi dari Rasulullah SAW, yang ini disebut the second text atau sumber hadis, sumber hukum yang kedua, yaitu hadis Rasulullah. Nah, ketika itu setelah dikritik, kritik hadis yang dilaksanakan para sahabat kepada Rasulullah itu sudah mulai berjalan. Itu kritik pada masa Rasulullah itu sifatnya ada 3, yaitu konfirmasi, untuk mengkonfirmasi peristiwa-peristiwa yang ada saat itu, untuk klarifikasi benar tidaknya, kemudian untuk memperoleh testimoni pendapat dari Rasulullah SAW. Rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai, satu kasus pertama yaitu tentang kritik hadis di masa Rasulullah SAW yang berkaitan dengan konfirmasi, motifnya konfirmasi. Jadi melaksanakan kritik hadis kepada Rasulullah ketika beliau masih hidup, itu motif yang dilaksanakan para sahabat adalah untuk konfirmasi benar apa tidaknya peristiwa yang terjadi. Ini seperti yang terjadi pada Bani Lais, ya. Bani Lais, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Buraidah. Jadi satu ketika di Bani Lais itu kedatangan orang yang cara berpakaiannya itu mirip Rasulullah. Cara berpakaiannya mulai dari sorban sampai jubahnya, dari atas sampai ke bawah itu mirip Rasulullah. Gaya bicaranya pun mirip Rasulullah. Intinya tindak tanduknya dia memiripkan diri seperti Rasulullah. Nah, lelaki ini kemudian datang ke Bani Lais. Dia mengabarkan bahwa dia diperintah oleh Nabi untuk datang ke Bani Lais dan membuat keputusan hukum yang dikehendaki, dan akan menentukan keputusan hukum yang dia kehendaki. Itu dia mengaku diperintah oleh Rasulullah. Kemudian dia mampir atau berhenti di rumah salah seorang Bani Lais yang punya anak gadis. Jadi lelaki ini berhenti di rumah Bani Lais yang memiliki anak gadis. Ternyata lelaki ini pernah meminang gadis tersebut dan ditolak oleh keluarganya. Nah, ini menarik. Jadi lelaki ini mirip Rasulullah, memiripkan diri, pakaian, ucapan, dan tindak tanduknya ini, mampir berhenti di rumah salah satu Bani Lais yang memiliki anak gadis, dan lelaki ini pernah melamar gadis ini tetapi ditolak. Nah, itu intinya. Kemudian untuk memastikan apakah orang ini betul-betul diperintah oleh Rasulullah apa tidak, ini Bani Lais melakukan kritik hadis, mengirim utusan, mengirim kurir untuk sowan ke Rasulullah. Jadi kurir ini diperintah sowan kepada Rasulullah untuk memastikan benar apa tidak lelaki ini diperintah oleh Rasulullah untuk membuat hukum kepada Bani Lais. Kemudian Rasulullah SAW mengirim utusan, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab, untuk datang ke Bani Lais, ya, ke Bani Lais ini. Ternyata setelah sampai di sana, lelaki itu ternyata orang munafik yang mengaku-ngaku diperintah oleh Nabi, padahal Nabi tidak pernah memerintah kepada dia, apalagi diperintah untuk membuat satu ketetapan hukum. Jadi hanya ngaku-ngaku. Nah, atas peristiwa ini kemudian lelaki tersebut dihukum. Apa hukumannya? Ada yang menyebut lelaki ini kemudian dibunuh karena mengaku-ngaku diutus Rasulullah untuk membuat ketetapan hukum di Bani Lais. Nah, dari peristiwa ini kita menjadi jelas. Jadi peristiwa di Bani Lais itu adalah untuk konfirmasi apakah peristiwa itu memang betul adanya atau buatan atau prank lah kalau bahasa sekarang.
Dan setelah dikonfirmasi kepada Rasulullah, ternyata betul bahwa Rasul tidak pernah memerintahkan lelaki tersebut yang mengaku-ngaku diutus menjadi utusan Rasulullah dan akan menetapkan hukum di Bani Nais. Sebab lelaki ini pernah ditolak oleh salah satu keluarga Bani Nais yang memiliki anak gadis, ketika dipinang ditolak. Nah, ini sudah dikonfirmasi kepada Rasulullah dan jawaban Rasulullah tidak benar, dan sekali lagi lelaki yang mengaku-ngaku utusan Rasulullah itu tadi ditangkap dan kemudian dihukum. Kemudian motif kritik yang kedua adalah untuk klarifikasi. Kalau yang pertama tadi sifatnya adalah konfirmasi, maka yang kedua motif kritik hadis di masa Rasulullah itu sifatnya adalah klarifikasi atau tabayun, tabayun atau penyelarasan, ya, untuk mencari penjelasan lebih konkret. Jadi melalui tabayun, klarifikasi, itu akan didapat penjelasan lebih lanjut yang mungkin sifatnya belum perlu penjelasan. Ini seperti yang pernah terjadi, yaitu Al-Walid binti Uqbah ini diutus Rasulullah SAW datang ke Bani Mustalik, ya, datang ke Bani Mustalik untuk memungut zakat, ya, memungut zakat infak dari Bani Mustalik. Tetapi Al-Walid ini bin Uqbah ini membuat laporan palsu kepada Rasulullah bahwa setiap utusan Rasul yang ditugasi untuk memungut zakat di Banu Mustalik ini akan diserang, ya, akan diserang. Jadi kalau diutus Rasulullah memungut zakat di Banu Mustalik, maka akan diserang dan tentu akan dibunuh lah, kira-kira begitu. Nah, kemudian Rasulullah tidak tinggal diam untuk mengecek ini. Laporan dari Al-Walid bin Uqbah ini, Rasulullah mengutus Khalid bin Walid. Nah, setelah dicek ke Banu Mustalik, ternyata apa yang disampaikan oleh Al-Walid bin Uqbah ini tidak betul, tidak ada penyerangan. Jadi tidak ada penyerangan sama sekali dan tidak ada rencana menyerang kepada setiap utusan yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, ini hasil klarifikasi Al-Walid. Kenapa Al-Walid membuat laporan seakan-akan ada serangan? Karena dia terbawa halusinasi bahwa dia pernah terlibat pembunuhan dengan salah satu penduduk Bani Mustalik. Dia ada halusinasi, dia pernah terlibat, dia nanti akan diserang ketika datang ke sana. Sehingga laporan halusinasi itu dibuat dan disampaikan kepada Rasulullah dan dicek tidak benar. Tidak ada rencana menyerang utusan Rasulullah yang ditugasi untuk memungut zakat. Nah, ini sifatnya adalah klarifikasi, dan ini sudah terjadi di masa Rasulullah. Sekali lagi, kritik hadis yang model klarifikasi ini. Kemudian yang ketiga, motif kritik hadis yang dilaksanakan para sahabat pada masa Rasulullah, itu motifnya yang ketiga adalah untuk motif testimoni, untuk mengetahui kesaksian dan pembuktian atas sesuatu yang terjadi. Jadi untuk konfirmasi, untuk kesaksian dan pembuktian atas sesuatu yang sedang terjadi. Ini seperti yang dilaksanakan oleh Umar, sahabat Umar. Dia sehabis sholat subuh menemui Rasulullah karena dia mendengar berita dari tetangganya bahwa Rasulullah itu menceraikan seluruh istri-istrinya. Jadi Rasulullah menceraikan seluruh istri-istrinya. Mendengar berita ini, sahabat Umar lalu menemui Rasulullah dan diperoleh jawaban bahwa Rasulullah
itu tidak menceraikan seluruh istri-istrinya. Tetapi Rasulullah itu sedang melaksanakan ilah, yaitu tekad tidak mengumpuli istri-istrinya di bawah sumpah untuk kurun waktu 1 bulan. Jadi tidak dicerai, tapi hanya dipisah kamar, tidak dikumpuli selama 1 bulan, dan tekad itu di bawah sumpah, ikrar sumpah. Nah, ini berbeda dengan cerai. Jadi hasil ini jelas. Jadi mana yang hadis dan mana yang tidak. Artinya berita yang dibawa orang hingga sampai ke Umar bahwa Rasulullah menceraikan seluruh istrinya, ini kalau nggak ditestimonikan kepada Rasulullah, seakan-akan ini hadis menceraikan istrinya. Ternyata Rasulullah tidak pernah berbuat seperti itu. Nah, ini perlunya kita melaksanakan kajian ilmu mustalahul hadis sehingga bisa klarifikasi, bisa konfirmasi, kita bisa testimoni seperti yang dilaksanakan oleh para sahabat di era Rasulullah ketika masih hidup. Nah, para sahabat dan mahasiswa yang berbahagia. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa meski Rasulullah SAW bersifat maksum, seluruh ucapan, perbuatan, tindakan, dan sifat-sifatnya ini betul, benar, dijamin oleh Allah, dijaga oleh Allah, tidak bermasalah. Tetapi orang-orang yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah kepada kolektor hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, itu sudah melewati beberapa generasi, sudah melewati ratusan tahun, jaraknya ribuan kilometer, sehingga kemungkinan adanya distorsi, penambahan, pengurangan hadis itu sangat mungkin terjadi. Lebih-lebih di antara para sahabat terlibat juga konflik kepentingan, sehingga untuk memenangkan pertarungan kepentingannya itu tidak sedikit para sahabat yang mungkin karena kepentingannya sehingga menyampaikan hadis tidak utuh, atau ada yang ditambahi, atau ada yang dikurangi. Bahkan beberapa kelompok munafik ini membuat hadis palsu seakan-akan itu hadis Rasul, padahal sebenarnya tidak. Jadi seperti yang saya contohkan di atas, yang dilaksanakan salah seorang munafik yang berpakaian mirip Rasulullah, datang ke Bani Lais seakan-akan diutus untuk membuat hukum di sana. Setelah dikonfirmasi ternyata Rasul tidak pernah memerintahkan seperti itu, sehingga lelaki itu ditangkap dan akhirnya dihukum. Ini andai kan nggak diklarifikasi, nggak dikonfirmasi, jadi andai kan nggak dikonfirmasi, bisa jadi itu dianggap hadis. Yang kedua, yang bersifat klarifikasi, ini seperti yang dilaksanakan oleh Al-Walid bin Uqbah yang membuat laporan palsu. Seakan-akan Bani Mustalik ini menyerang semua utusan Rasul yang ditugasi untuk memungut zakat. Ternyata saat dicek oleh Khalid bin Walid, tidak ada rencana penyerangan dari Bani Mustalik. Nah, kenapa Al-Walid bin Uqbah membuat laporan palsu? Karena dia terbawa halusinasi. Dia sebelumnya pernah terlibat pembunuhan dengan Bani Mustalik, sehingga dia ada halusinasi seakan-akan dia diserang, padahal tidak ada. Nah, ini berarti sudah memperoleh di mana yang hadis dan mana yang tidak ada. Dan yang terakhir, contoh yang sudah disebutkan tadi adalah Umar bin Khattab mendengar berita bahwa Rasulullah menceraikan seluruh istrinya. Setelah dicek, Rasulullah ditemui oleh Umar bin Khattab, oleh sahabat Umar bin Khattab. Rasulullah menjawab bahwa beliau tidak menceraikan istrinya, tidak menceraikan seluruh istri-istrinya, tetapi beliau hanya ilah, yaitu ikrar di bawah sumpah untuk tidak mengumpuli istri-istrinya selama 1 bulan. Nah, ini kenapa kita merasa penting ya, atau memerlukan ilmu yang kita sebut namanya ilmu mustalahul hadis, sehingga kita nanti akan makin sadar pentingnya
memisah, memilah mana yang hadis mutawatir yang kita jadikan sumber hukum, mana hadis yang kita jadikan motivasi, dan mana yang mestinya tidak hadis. Nah, ini tugas kita sebagai umat muslim, generasi muda, untuk tidak berhenti, untuk terus bersemangat mempelajari ilmu. Salah satunya adalah ilmu mustalahul hadis. Saya pikir ini untuk pertemuan kali ini sebagai penutup, saya persilakan saudara-saudara absen di kolom komentar dengan menulis nama dan semester, kemudian jawab pertanyaan saya, apa motif kritik hadis di zaman Rasulullah. Jadi sekali lagi, apa motif kritik hadis di zaman Rasulullah? Jawaban minimal 50 kata, maksimal 100 kata. Silakan nanti dikirim bersama nama dan semester di kolom YouTube saya. Dan yang terakhir, tentu agar YouTube saya makin eksis, saya minta tolong pada mahasiswa yang berkenan untuk mengklik tulisan subscribe yang masih merah, bisa diklik biar tidak warnanya merah, dan bisa like. Mudah-mudahan yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita. Mari pertemuan kali ini kita akhiri, kita tutup bersama dengan membaca hamdan bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi